Hai teman-teman, ketemu lagi di Live and Love. Kali ini agak beda nih, kita akan sharing tentang pengalaman kami camping di kawasan Cijeruk, Kabupaten Bogor. Tempat camping yang kami tuju kali ini adalah Matanari Camping Ground. Sebenarnya di kawasan Cijeruk ini banyak banget camping ground. Dan kenapa kami memilih Matanari Camping Ground? Yang nggak ada alasan khusus sih. Kami pengen cobain aja sebenarnya satu persatu setiap camping ground yang ada di sana. Dan juga salah satu pertimbangannya juga lebih ke medannya ya. Sepertinya setelah kami amati dari video mereka yang sudah pernah camping di sana sebelumnya, kayaknya medannya nggak terlalu sulit ditempuh dengan kendaraan jenis apapun. Dan memang benar, kendaraan kami nggak mengalami kesulitan yang cukup berarti, artinya lancar-lancar aja sih ketika menempuh medan perjalanan menuju camping ground. Ya memang ada beberapa tanjakan yang cukup curam, tapi sejauh ini kendaraan kami bisa melaluinya tanpa ada halangan yang berarti. Cuma sebaiknya tetap pastikan kendaraan kalian dalam kondisi yang baik, dan pastikan juga setiap kali sebelum berangkat camping untuk memeriksa kondisi kendaraan kalian. Tentunya untuk menjamin kenyamanan teman-teman sendiri ketika camping. Oh ya, di video kali ini kami juga mau sharing tentang cara kami mengolah sampah organik maupun sampah anorganik yang kami hasilkan ketika kami berkegiatan camping. Ya, harapan kami tentunya selain kita menikmati alam maupun berbagai fasilitas yang ada di camping ground, kita juga dapat menjaga lingkungan di sekitar tempat di mana kita melakukan kegiatan camping ya. Oh ya, untuk perjalanan kali ini kami lakukan di hari kerja ya. Sengaja sih sebenarnya untuk menghindari macet aja dan juga ingin mendapatkan suasana yang lebih hening, karena memang ada saat-saatnya kita kadang-kadang memerlukan suasana yang lebih sunyi lagi, dan memang kali ini kami ingin mendapatkan suasana yang seperti itu. Teman-teman bisa lihat sendiri kan ya, perjalanan kami sejauh ini sangat lancar. Ya memang ketika semakin mendekati area camping ground, memang jalannya akan semakin menyempit. Kalaupun berpapasan dengan kendaraan lain, ya cukup saling mengalah aja. Enaknya kalau kita camping di hari kerja itu memang kita lebih leluasa memilih lokasi untuk camping di camping groundnya. Kali ini kami memilih lokasi yang termasuk lokasi yang paling favorit nih di Matanari Camping Ground, di area camper van-nya ya. Kami membangun tenda persis di samping mobil kami, dan juga persis di bawah ada 2 pohon yang dapat menutupi kami dari teriknya panas matahari di siang hari. Karena kali ini kami memang merencanakan untuk camping selama 3 hari 2 malam. Sedikit sharing ya. Jujur sebenarnya kami baru pertama kali nih beli tenda. Sebelumnya kalaupun kami misalnya camping, kami hampir semua perlengkapan dan peralatan camping itu kami sewa dari tempat penyewaan peralatan camping. Nah, ini juga tips sih untuk teman-teman yang ingin camping tapi mungkin ragu nih karena nggak punya perlengkapan ataupun peralatan yang mungkin cukup mumpuni. Sekarang banyak kok tempat-tempat penyewaan alat-alat camping. Nah, teman-teman bisa coba dulu tuh, sehingga teman-teman bisa dapat gambaran perlengkapan ataupun apa-apa dulu nih yang perlu teman-teman cicil untuk beli satu persatu. Karena kalau untuk camping kita harus juga memperhitungkan selain agar tendanya kokoh, tidak bocor, juga kalau untuk kami sih benar-benar dapat melindungi dari sengatan sinar UV. Nah, untuk tenda yang kami pakai ini bukan sponsor ya, ini sama sekali bukan sponsor, ini murni dari review kami sendiri dan dari kami mempelajari dari beberapa channel-channel yang memang orang-orang yang banyak mereview tentang tenda. Akhirnya kami memutuskan tenda Kompas Louis untuk kapasitas 4 orang, dan tenda ini yang aku paling suka adalah dia sudah dilapisi lapisan untuk menangkal sinar UV di bagian outer tendanya. Sebenarnya kalau untuk memilih tenda ataupun peralatan camping yang dibutuhkan itu tergantung juga sih dari
bagaimana teman-teman menginginkan untuk melakukan camping. Tentunya itu juga dipertimbangkan ya, apa yang menjadi kebutuhan dari teman-teman. Selama kami camping di Matanari Camping Ground ini, kami juga ditemani oleh seekor kucing yang ada di Camping Ground Matanari. Ini dia kucingnya. Kita kadang dulu di ladang kami situ camping. Kayak gini, ya kayak yang di sana. Misalnya yang tanah ratanya di atas gitu kan. Langsung turun berian gitu. Nah, sekarang udah makan, udah ngeteh. Sekarang saatnya kita berberes sampah. Nah, ini sampah-sampah organik. Ini kami olah untuk jadi kompos seketika dengan menggunakan biowas. Kalau kalian mau tahu cara bikin biowas itu seperti apa, kalian bisa lihat di link yang aku kasih di atas. Bisa kalian lihat di channelku yang satu lagi. Nah, ini memang aku mencuci pakai sabun ya, tapi sabunnya juga sudah dicampur dengan air dan biowas sehingga dia akan mengurangi kadar polutan dari zat-zat kimia pada sabun. Nah, seperti kalian lihat juga sampah-sampah anorganik di sini adalah sampah bekas minuman kemasan Tetra Pak. Itu kami cuci karena nanti setelah pulang sampah-sampah ini kami bawa kembali dan kami akan setorkan ke tempat penampungan sampah anorganik. Biasanya sih aku nyetor ke bank sampah, tapi kebetulan kami sudah pindah rumah dan di lokasi tempat kami sekarang tinggal itu belum ada bank sampahnya, jadi kami cari sendiri tempat atau pos-pos untuk penampungan sampah untuk didaur ulang. Dalam hal ini kami menyetorkan sampah kami ke pilah sampah. Untuk linknya nanti kalian bisa lihat link Instagramnya aku kasih di kolom deskripsi ya, kalian cek aja. Juga termasuk informasi tentang Matanari, link Instagram dari Matanari Camping Ground. Kemudian setelah aku campurkan dengan biowas itu nggak perlu menunggu lama-lama, cukup 1 detik aja kalian sudah dapat menjadikan sampah organik kalian itu sebagai pupuk untuk tanaman-tanaman di sana. Dan nggak perlu khawatir karena biasanya sampah organik itu kan yang dikhawatirkan itu adalah ketika dia membusuk secara alami dia akan menghasilkan gas metana, dan gas metana itu selain juga dia menimbulkan bau, dia juga berbahaya di musim panas seperti ini. Dia memicu untuk terjadinya kebakaran. Karena kalian tahu kan kalau di TPA itu seringkali ada kasus-kasus TPA meledak atau kebakaran TPA itu bukan lain karena disebabkan oleh gas metana yang dihasilkan oleh sampah-sampah di tempat pembuangan sampah. Malam semuanya, kami bobo dulu ya. Selamat istirahat.
Salah satu yang paling menyenangkan ketika camping di camping ground Makanari ini adalah di camping ground itu juga terdapat kebun buah-buahan maupun sayur-sayuran. Nah, seperti kami nih paginya kami ditawari untuk metik pucuk daun singkong. Dan kali ini suamiku yang akan menyiapkan menu makan siang kami. Kalau untuk lauk proteinnya kami udah siapkan dari rumah. Memang kami sebenarnya ketika camping tuh kami nggak mau terlalu repot masak-masak di tempat camping. Kalau ada seperti hari ini nih masak-masak yang spontan dari tempat camping, baru kami akan masak. Air yang kami tampung dan kami pakai untuk cuci sayur ini sebelumnya udah kami campurkan juga dengan biowas ya, sehingga dia akan lebih semakin membersihkan sayur-sayur yang akan kita makan. Dan tentunya air sisa pembuangan pencucian sayur ini juga otomatis juga menjadi pupuk selain menambah kadar air untuk tanaman di sana. Oh iya, waktu kami camping, kami juga ngalamin satu insiden yang ya sebenarnya lebih karena tidak familiaran ya atas perlengkapan camping yang kami sewa. Jadi kami kira itu kompor gas yang kami bawa itu rusak, tidak bisa difungsikan. Padahal itu karena tabung gas yang kami gunakan itu kan tabung gas portable, kami isi ulang. Dan ternyata kalau diisi ulang, tabung gas portable itu tekanannya akan berbeda dengan kalau kita beli baru, dan kami belum tahu tentang hal itu, jadi kami kira rusak karena kami juga nggak tahu gimana cara ngatasinya. Akhirnya kami
sewa kompor dari camping ground yang ada di dekat Matanari. Sambal yang direbus dan dimasak dadakan udah jadi, begitu juga nasi. Kalau lauk itu memang yang aku bilang tadi, itu lauk yang memang kami siapkan dan kami bawa dari rumah. Dan jangan lupa sebelum makan ya mengucap syukur dulu pada Tuhan atas semua yang sudah diberikan. Langka banget bisa nemu pucuk muda daun singkong. Biasanya kalau yang kita beli di pasar itu kan kebanyakan daunnya ya bukannya nggak bisa dimakan sih, bisa tetap, cuman kalau direbus seperti ini, direbus biasa seperti ini, dia cenderung lebih keras. Kalau daunnya masih muda kayak gini, dia rasanya tuh lembut banget, apalagi kalau masih hangat atau masih panas ya, habis baru dimasak seger gitu, enak banget.
Dan seperti biasa tentunya setelah selesai masak dan makan, kami segera menyiapkan sisa-sisa bahan makanan, semua yang tidak terpakai segera kami olah untuk menjadi kompos secara instan dengan menggunakan biowash. Keunggulan untuk membuat kompos dengan menggunakan biowash itu selain dia cepat, hanya memerlukan waktu sekitar 1 detik dicampur juga dia sudah bisa langsung kita gunakan sebagai pupuk kompos. Keunggulan lainnya adalah semua jenis sampah organik bisa diuraikan oleh biowash ini. Jadi kalau misalnya kalian camping, kalian bawa sisa ikan atau tulang ayam, juga kertas, kapas, itu kalian bisa campurkan di larutan air yang dicampur biowash ini. Dan kalian nggak perlu pusing dengan takaran-takaran berapa. Pokoknya kalau aku sih sukanya semakin banyak biowash jika sampah organiknya juga mengandung sampah seperti minyak atau sampah protein hewani maupun sampah jenis lainnya seperti kapas ataupun kertas ataupun tisu. Oh iya, ketika kalian memasukkan atau menaruh kompos dari sampah organik yang kalian olah dengan biowash, sebaiknya kalian usahakan untuk sampah itu tidak terekspos matahari langsung. Dalam artian bisa kalian seperti yang aku lakukan, bisa kalian selip-selipkan di bawah rumput ataupun kalau memungkinkan kalian kubur. Kenapa seperti itu? Karena untuk mencegah penguapan dari kandungan larutan campuran biowash dan air yang ada di sampah organik, sehingga dia akan lebih efektif untuk penguraian sampah organik, sehingga tidak terjadi pembusukan dan menimbulkan bau ataupun gas metana. Akan lebih baik sih kalau kalian bisa memasukkan ke dalam tanah, itu akan lebih baik. Tapi seperti ini juga sudah cukup. Kalian bisa tutupkan dengan daun kering, sekalian juga jadinya daun keringnya itu juga ikut kena biowash. Selain biowash, kalau kalian punya ekoenzim, kalian juga bisa melakukan ini dengan mencampurkan ekoenzim dalam air. Juga kalian bisa menggunakan EM4, tentunya EM4-nya yang sudah difermentasi juga agar dia lebih maksimal dalam penguraian sampah organik. Untuk pembuatan ekoenzim, kalian juga dapat simak videoku di channel yang lain, di channel Domain. Di sore hari hujan, dan hujannya cukup awet karena sampai malam juga hujan. Dan seperti kalian lihat, kucing abu-abu itu setia menemani kami. Dia duduk santai dan juga kemudian tidur di kursi yang kami tempatkan di teras tenda kami. Nah, teras itu juga kami usahakan untuk tertutup sehingga dia tidak basah. Dan juga di atas tenda kami juga sebenarnya kami juga masak light sheet. Demikian video camping kami, semoga bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih untuk Matanari Camping Ground dan juga tentunya untuk pengurus di sana dan juga untuk kucing abu-abu ini yang sudah menemani kami full selama 3 hari. Sedih sih sebenarnya kami harus pulang meninggalkan kucing ini, tapi kami berdoa dan berharap bisa bertemu lagi dengan dia. Salam.